rapat anggota pembahasan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pengurus kali lembaga tinggal. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua pengurus kali lembaga dan jajarannya, yang kami hormati para penasihat kali lembaga, yang kami hormati ketua kerukunan, baik itu kerukunan Makale, Mengkendek, Sangalak, dan kerukunan Kadasi bersama dengan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan dan perwakilan dari setiap kerukunan yang hadir di siang hari ini. Pertama-tama kita patut menaikkan puji syukur kehadiran Tuhan, oleh karena kita sudah diberikan waktu dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan rapat. Bapak Ibu sidang Dono yang kami hormati, adapun susunan yang akan kita lewati bersama di siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, ya lagu Mars KT, 4 lagu Mars Papua, 5 laporan panitia, 6 laporan pertanggungjawaban pengurus PTL, dan Romawi kita akan masuk di pleno pertama, 3 Romawi pleno kedua, 4 Romawi pleno ketiga, 5 foto bersama dan doa sebagai penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, kita akan buka dalam doa. Kami mohon kepada Bapak Willy Badarta untuk buka kita dalam doa. Silakan. Kegiatan pada pagi hari ini merupakan bagian penentu untuk mengambil langkah dalam kerukunan Kali Lembaga. Kita akan berbicara dengan beberapa hal anggaran dasar rumah tangga. Mari kita hening, kita menyerahkan kehadiran Tuhan. Semoga semua pembicaraan kita pada saat ini akan merangkul program dan kegiatan dalam pembicaraan satu. Kita berdoa.
pada tanggal 5 Mei 2025 kami memutuskan untuk mengadakan rapat untuk membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di dalam lingkup Talu Lembang. Di dalam rapat ini dibiayai dari Talu Lembang sebesar 4 juta dan dari Makale, Kerukunan Makale 1 juta dan dari Sanala 1 juta, Mengkendek 1 juta dan Gandasil 1 juta. Yang diundang dalam rapat yaitu dari penasehat Talu Lembang, dari ketua dan pengurus IKT, dan ketua-ketua kerukunan bersama anggotanya yang hadir pada hari ini. Rapat pada hari ini diikuti 32 peserta dari 50 undangan yang kami sebarkan. Demikian laporan panitia. Terima kasih. Dan kita akan lanjut pada pertanggungjawaban pengurus PTN, pengurus Talu Lembang. Silakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Saya akan melaporkan laporan pertanggungjawaban Kerukunan Talu Lembang. Penerimaan saldo kas awal dari pengurus lama Rp13.060.000. Yang kedua, hasil lelang di rumah duka almarhum Ibu Martina Tumbasa Rp450.000. Yang ketiga, saldo sumbangan duka almarhum Ibu Martina Tumbasa dan Bapak Yetereru Rp22.630.000. Yang keempat, saldo sumbangan duka almarhum Bapak Ruben Patiku Rp18.650.000. Yang kelima, saldo sumbangan duka almarhum anak Gefariel Senga Rp12.650.000. Jadi total penerimaan Rp67.440.000. Pengeluaran yang pertama, pemberian sumbangan duka untuk keluarga almarhumah Ibu Martina Tumbasa sebesar Rp5 juta. Yang kedua, pemberian sumbangan duka untuk keluarga almarhum Bapak Yetereru Rp5 juta. Yang ketiga, pembelian 2 karangan bunga Rp400.000. Yang keempat, pemberian sumbangan duka untuk almarhum Bapak, untuk keluarga almarhum Bapak Ruben Patiku Rp5 juta. Yang kelima, pembelian 1 karangan bunga Rp200.000. Yang keenam, pemberian sumbangan duka untuk keluarga anak Gefariel Senga Rp5 juta. Yang ketujuh, pemberian sumbangan duka untuk keluarga anak Luka Theo Pengabean Rp5 juta. Yang kedelapan, pembelian 2 karangan bunga Rp400.000. Yang kesembilan, kontribusi rapat penyusunan ADART Rp4 juta. Jadi total pengeluaran Rp30 juta. Saldo sampai hari ini Rp37.440.000. Demikian laporan pertanggungjawaban kami. Terima kasih. Terima kasih kepada pengurus yang sudah melaporkan pertanggungjawabannya, dan sekarang kita akan masuk dalam pleno pertama. Dalam pleno pertama ini
yang mana dimulai dengan sambutan pengurus Persekutuan Talu Lembangan oleh Ketua Pengurus Talu Lembangan. Kepada Bapak Ketua di sini. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus IKT yang dalam hal ini diwakili oleh penasehat, yang saya hormati para penasehat Persekutuan Talu Lembangna yang berkesempatan hadir di pagi hari ini, yang saya hormati pengurus Persekutuan Talu Lembangna yang berkesempatan hadir juga di pagi hari ini, yang saya hormati ketua dan pengurus dari masing-masing kerukunan yang ada di bawah Persekutuan Talu Lembangna, yaitu kerukunan Makale, kerukunan Sagala, kerukunan Mengkendek, dan kerukunan Gandasil, Gandang Batu Silanan. Dan yang terakhir yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berkesempatan hadir di pagi hari ini dalam agenda rapat kita, yaitu untuk membahas ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persekutuan Talu Lembangna. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur karena berkat pertolongan, bimbingan serta perlindungannya kita masih diberi napas hidup, dan di pagi hari ini kita dapat berkumpul sebagai satu persekutuan untuk membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari persekutuan yang kita miliki bersama, yaitu Persekutuan Talu Lembangna. Poin-poin utama yang akan kita bahas, mungkin yang agak krusial dan mungkin sampai hari ini masih menjadi perdebatan, atau biasa di Kobango di tuna-tuna pare ya si tamu-tamu miki semua yate Talu Lembangna umma susi setengah dan itu bukan semua arisan di atas arisan, kerukunan di atas kerukunan, dan juga biasa di tuna-tuna pare semua. Nah sama bangsia ya yo anggota nate kerukunan, contoh kerukunan makanya ya bangsia yo Mengkendek ya bangsia yo Sangala. Nah ya duka to biasa di tuna-tuna pare ayat ton nakani ton nanu den kilambiran susi te na tay apa na ya te totemo wana den no sule ya duka to mai para duka ta pamalasoy ke di kwa si Pak Kadang Idau mengenai anggota yang artinya kategori-kategori yang mungkin memang dapat bantuan, yang tidak dapat bantuan, supaya di dalam keluarga besar kita ini tidak ada istilah atau tidak ada indikasi bahwa mayat pengurus sudah pilih-pilih. Sahabat setengahnya yang tadi kuat organisasi teh organisasi sosial dia. Teh ya apa yo? Para lu ya dibentuk supaya umpamanya mau dikuat di lampiran lamelona raka, lakadekena raka, inang si kalamba ki, si bantu ki, si kamali ki,
Sabaya waktu di kuah solatan. Minta kaya lantiro ki, minta dalam bantu ki ke di kuah dan sana sosite na taibang yang ditiro solat ya lako. Tapi biasanya waktu di kuah muncul masalah sama dan sara yo aku udah tahu lako. Tapi ate sara ini te tay. Ya waktu di kuah si tamu-tamu ki te allo to temo ladi pemalosena sang to di kuah dan batu apa dan lan unek-unek supaya kita berjalan tidak ada lagi ganjalan, tidak ada lagi bahasa, tidak ada lagi cerita di luar bahwa begini. Ya duka toh, aku pribadi ya duka terbiasa agak mengganjal dan penangku ke mentama telingaku, walaupun itu hanya candaan. Toh biasa nak tahu, nak plesetkan. Jadi nak kuat tanya mau nak kuat talu lembang na, tapi biasa nak kuat talu lendong na batu talu apa nasang sia. Jadi pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya tidak terlalu banyak mau bicara. Misalnya lagu pesan lagu kita bintu suara nasang sabaya kita hadir keluarga nasang kita. Ubah main kamu dah sifat kada melong data bu pabu tuto di kuah egota masing-masing sabaya te kita ramai di totemo dan dia yang kalian te lata tiruan tapi to buda ya te lata tanggaran supaya ya te organisasi ta persekutuan ta bisa berjalan bagus tanpa ada perbedaan, tanpa ada pilih kasih. Sabab logikannya ya sedangkan di kuah marulu ki biasa tapogau pinang din pa ya to di kuah kada sumbang bahasa sumbang cuma susite. Tapi kami pengurus inang lagi usahakan semampunya kami lampajaran di organisasi persekutuan Talu Lembang na semampu kami, tapi bisa juga laku bepasan laku kamu bintu soal nasang labiran laku tomatuangku kumua laku nak kini kuaden salah tengkakan pakilarkan apalagi ya kayak kami terlebih aku pribadi setengah detik aku udah payah to di kuah keluarga mai lebih mampu ya. Tapi karena itu satu resiko bahwa sudah terpilih, walau bagaimanapun jangan sampai ada bahasa bilang nah terima itu nano menjadi pengurus nah ditiru lah pada daerah apa yo. Jadi makanya mak pepasan pak kutole pak laku kita itu sudah nasang lagi raka laku tomatuaku semua lantai kepengurusan ki umpamanya den salah tingkakan den salah kadakan lami pakilalakan jangan sudah terlanjur baru makanya yo kalian sabaya kedikuan den apa lah dikadang kedikuan dirangi yo mai salian dan langsung dirangi si tamu ki sabaya tuh mulai den biasa pisan penduan bentengka inang langsung saya nggak mau ya batonan lah setongan nama mau ya pertama rasakan tapi sabab berpindah akhirnya walaupun tidak sengaja sampai yang bersangkutan kembali itu menjadi salah. Jadi untuk di akhir kata sambutan saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berkesempatan hadir di pagi menjelang siang hari ini, mari kita mengadakan rapat, kita berbicara dari hati ke hati, mencari solusi yang terbaik, merumuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terbaik demi persekutuan kita Talu Lembang. Usanga pada motor, uang pasaknya di Sulanasang, Kure Sumangat. Terima kasih kepada Pak Ketua Talu Lembang yang sudah menyampaikan sambutannya dan kita akan langkah
secara berikut, yaitu sambutan pengurus IKT. Tadi malam Pak Ketua IKT telepon saya, menyampaikan permohonan maaf karena hari ini tidak bisa hadir memenuhi undangan. Jadi intinya beliau menyampaikan bahwa apapun yang disepakati hari ini, ya, beliau setuju. Kalau ada yang dibutuhkan, nanti kita menyampaikannya kepada pengurus IKT. Dan sambutan ini kita ganti dengan sepatah dua kata dari penasihat yang akan diwakili oleh Bapak Martinus Sapang, sekaligus membuka pleno di pagi hari ini. Kepada Bapak disilakan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Talu Lembangna, yang saya hormati penasehat Talu Lembangna, yang saya hormati Ketua Kerukunan Makale, Ketua Kerukunan Sangala, Ketua Kerukunan Mengkendek, Ketua Kerukunan Gandasir, Gandang Batu Silanan. Yang saya hormati seluruh anggota Talu Lembangna yang hadir pada saat ini. Saya berdiri di depan Bapak Ibu mewakili Ketua IKT karena Ketua IKT tidak sempat hadir, maka saya diutus untuk mewakili menyampaikan sepatah dua patah kata sekaligus untuk membuka jalannya musda Talu Lembangna pada hari ini. Jadi saya awali dulu untuk membuka musda Talu Lembangna pada hari ini. Secara resmi saya membuka musda Talu Lembangna pada hari ini karena musda yang dilaksanakan pada hari ini adalah sebagai luar biasa untuk kemajuan kepengurusan Talu Lembangna yang baru. Secara resmi saya buka pada hari ini. Jadi ini banyak yang pintar-pintar bahasa Indonesia di sini. Kalau tidak membuka dari kamus, karena selama ini tapi saya tidak pernah kasih komentar, kasih bagaimana saya lihat persekutuan Talu Lembangna. Kata persekutuan, coba lihat kamus-kamus bahasa itu apa itu persekutuan. Kalau menurut saya, ya ini saya ya, dulu pernah saya usulkan musda IKT, nama kerukunan Talu Lembangna bisa diganti dengan Ikatan Keluarga Talu Lembangna. Kenapa dikatakan ikatan? Menurut persepsi saya, berarti 3 kerukunan di bawah ini, 4 kerukunan sekarang ini diikat di atas payungnya Talu Lembangna. Bukan persekutuan kalau menurut saya.
dipakai di dalam lingkup keagamaan kalau tidak salah ya, atau mungkin ada di luar juga itu. Ya, berarti dia kelompok kecil. Ini Talu Lembang ini besar. Jadi kalau menurut saya, kalau bisa diganti nanti dalam musda yang terhormat ini. Jadi itulah kemajuan yang luar biasa menurut saya untuk kepengurusan Talu Lembang pada saat ini bisa mengadakan musda. Anggaran dasar dan seterusnya. Kalau ini bisa terbentuk, bisa terlaksana, bisa menghasilkan suatu keputusan sebentar, berarti kita bisa mendaftar kemana lagi? Kita laporkan ke KD dan ke pemerintah. Itu bisa. Ini resmi. Ke apa namanya itu? Lembaga apa itu? Ya, itu sudah. Saya sudah lupa itu. Jadi itu bisa diusung. Tidak masalah. Semua bisa organisasi di situ. Bukan kita menyanyi. Jika kita berjalan, kita tetap berjalan. Lihat, jangan kita lihat di Kabupaten Nabire, kabupaten lain ada yang begitu. Bukan menyaingi. Kita tetap di bawah lindungan IKT. Bapak Ibu, dimohon jangan ditanggapi karena ini arahan saja. Ya, mungkin karena saya mungkin sebentar saya tidak semua penuhi di sini untuk waktu saya nanti. Jadi makanya saya langsung bahas dulu supaya nanti kalau ada bisa pembahasan dalam musim nanti. Nah, maksud saya begitu. Ya kalau sudah bosan mendengar, saya akhiri sambutan saya, penyampaian saya. Mungkin dari kata-kata saya ada yang keliru, ada yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak penasihat yang sudah mewakili Ketua IKT untuk membuka dan menyampaikan sepatah dua kata. Dan kita akan lanjut untuk serah terima secara simbolis pengurus lama dan pengurus baru. Menyerahkan tongkat kepengurusan lama ke pengurus yang baru. Saya serahkan. Ya, kepada Bapak Ketua Pengurus Talu Lembang yang lama, kami dari pengurus yang baru mengucapkan banyak terima kasih selama kepengurusan yang lama. Kurang lebihnya tetap akan kami laksanakan ke depan. Semoga dalam kepengurusan yang baru kami dapat berjalan dengan baik untuk melindungi, mengayomi mintu te keluargaan Lilina Talu Lembangna. Sekali lagi mewakili pengurus Talu Lembangna yang baru kepada Bapak dan pengurus yang lama kami ucapkan terima kasih selama Bapak memimpin Persekutuan Talu Lembangna. Kurang semangat.
serahkan kepada moderator untuk Bapak Laboratorium. Silakan. Kalau saya lihat jadwal ini tidak sesuai dengan yang di lapangan. Jadi di sini ada istirahat. Setelah itu kita minum, baru kita masuk ke pleno kedua. Jadi apakah kita langsung masuk ke pleno yang kedua atau bagaimana? Kita, ya karena ini draftnya tidak sesuai dengan ini, makanya saya pertanyakan dulu. Jadi ini kita masih dalam suasana pleno yang pertama Pak Sekretaris, pengesahan peserta belum istirahat. Jadi mohon dilanjutkan dulu. Nanti pleno kedua baru saya ambil lagi. Saya selaku moderator supaya sesuai dengan aturan dan tata krama dalam organisasi. Ini Pak, ini ada sekretaris PTN ini yang pengerahan itu bagaimana? Ini. Jadi Pak Sekretaris lanjutkan sesuai dengan yang ada di sini. Setelah itu baru kami masuk dalam pleno yang kedua. Ini penanggung jawabnya sekretaris PTN, sekretaris konsumsi, ketua, wakil ketua. Jadi misalnya saja kita tetap lanjut pada pleno pertama. Nanti pada saat kita break itu dari jam 10 sampai jam 10.45 sampai 12 kita langsung isoma. Ya, kira-kira yang lain bagaimana? Ya kalau itu sesuai dengan kesepakatan kita bersama, jadi kita lanjut saja. Oke, lanjut. Ya, mungkin kami dari Makassar begini. Jadi Pak Snack ada di depan kita masing-masing, kita sambil snack, baru kita lanjut acara-acara selanjutnya. Ya, sambil snack, sambil jalan acara. Ya, terus kalau mau kopi ada di belakang, jadi kita santai saja. Santai saja, kita lanjut ke acara, kita snack, yang mau kopi ada di belakang. Demikian. Baik. Pak Sekretaris lanjut saja. Pembacaan draft Pak. Ya baik, sebelum kita lanjut mungkin saya mengecek kembali dulu peserta yang hadir di saat ini sebagai dasar kita selanjutnya apabila ada keputusan yang kita kita bisa voting. Jadi sesuai atau mungkin ada dari Bapak Ibu yang belum mengisi absen. Semua sudah? Jadi sesuai absen yang ada di tangan saya ini ada jumlah peserta yang ada sebanyak 32 orang. Mungkin saya tidak perlu sampaikan satu-satu supaya menyingkat waktu. Jadi sekali lagi peserta yang hadir di siang hari ini sebanyak 32 orang. Hah? Dua atau satu? Jadi saya ralat jumlah peserta rapat kita di siang hari ini sebanyak 34 orang. Kita lanjut ke
Ya, sekarang apakah yang mengenai tata tertib yang ada di tangan Bapak Ibu kita mau bacakan atau bagaimana kira-kira? Tidak usah langsung. Sudah baca semua. Sudah terima. Terima semua. Oke, kalau begitu kita anggap pembacaan pengesahan jadwal dan tata tertib kita sudah terima semua. Sekarang kita lanjut ke pembacaan draft naskah anggaran dasar. Saya kalian walaupun selain di slide akan ditampilkan di tangan Bapak Ibu sekalian juga sudah ada. Jadi saya akan membacakannya dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu peserta rapat untuk dapat menyimak dengan baik. Jadi mungkin begini, kita akan laksanakan rapat kita di siang hari ini. Teknisnya yang saya tawarkan kepada kita sekalian, kami membacanya dulu semua, terus kita bahas satu persatu atau kita baca pasal per pasal langsung kita bahas. Bagaimana kira-kira? Ya. Pak Ketua, instruksi dulu ya. Saya tidak tahu sistem matematikanya begini. Sebaiknya kita masuk ke bacaan draft dulu. Setelah itu baru kita menanggapi masalah berbab atau berbab atau berayat. Lalu kita jalan terus. Aturannya seperti itu, Pak Ketua. Dibacakan saja, walaupun karena aturan kan harus dibaca. Ya. Oke, baik, kalau gitu saya akan membaca yang anggaran dasar. Nanti untuk anggaran rumah tangga Pak Wakil Ketua yang akan membacakannya. Rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persekutuan Tanu Lembangna. Latar belakang. Persekutuan Tanu Lembangna didirikan sebagai wadah organisasi yang menghimpun warga dari 3 wilayah adat dari Kabupaten Tanah Toraja, yaitu Makale sebagai Basse Kakanda, Sagala sebagai Basse Tanggana, dan Mengkendek sebagai Basse Adina, dan juga untuk menjalin tali persaudaraan dan semangat kekeluargaan, memperkuat identitas budaya, serta memfasilitasi kegiatan sosial di antara kerukunan-kerukunan dari wilayah adat dimaksud yang kini bermukim dan menetap di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Nama Tanu Lembangna yang berarti 3 lembang adat. Organisasi ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, memperkuat identitas budaya, serta memfasilitasi kegiatan sosial dan adat dan nilai-nilai luhur budaya Toraja yang tetap dijunjung tinggi meskipun berada jauh dari tanah kelahiran. Keberadaan warga diaspora Toraja dari ketiga wilayah adat tersebut di Kabupaten Nabire tidak hanya membawa nilai-nilai adat dan spiritual yang kita warisi, tetapi juga memperkuat peran serta dalam kehidupan sosial, budaya, dan pelayanan kasih di tengah masyarakat luas. Dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat adat, diperlukan sebuah lembaga yang mampu menjadi wadah aspirasi, melestarikan budaya, serta memperkuat solidaritas antar warga dari wilayah adat tersebut. Organisasi ini juga merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman dan kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya para leluhur. Dengan semangat kekeluargaan, kesetaraan, dan pengabdian, Persekutuan Tanu Lembangna berkomitmen untuk berjalan dalam nilai-nilai spiritual dan budaya Toraja yang bersinergi dengan kehidupan di tanah Papua. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini menjadi fondasi hukum dan moral dalam menata organisasi, membangun partisipasi aktif anggota, serta mewujudkan tujuan bersama dalam kasih
dan persaudaraan sejati. Dia adalah seseorang atau beberapa orang yang berinisiatif untuk mendirikan kerukunan keluarga Talulembang di Nabire, yang kemudian karena suatu alasan penting sehingga namanya diganti dengan Persekutuan Talulembang. Persekutuan Talulembang merupakan bingkai pemersatu dari 3 kampung dari Toraja yang secara histori budaya dan keturunan tidak bisa dipisahkan karena merupakan satu kesatuan wilayah adat, yakni Makale, Sangala, Mengkete, dan Nasir. Visi, misi, dan tujuan. Pasal 2, visi. Visi Persekutuan Talulembang adalah terciptanya kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemandirian warganya dalam lingkup Persekutuan Talulembang. Pasal 3, misi. Misi Persekutuan Talulembang adalah mempersatukan semua warga dan menyatukan berbagai gagasan kehidupan sosial dan budaya bersama IKT dan pemerintah sebagai bagian dari masyarakat di mana kita tinggal. Saya sarankan Jangan menggunakan kata saya ya, menggunakan kami dari kerukunan Makale. ya, saya dari kerukunan Makale, saya wakil ketua kerukunan Makale. Saya mohon untuk beberapa masukan. Yang pertama, lembaran yang ada di tangan Bapak Ibu ini pertanyaan, apakah itu ditulis untuk tim perumus atau langsung ditulis baru diserahkan ke tim perumus atau dibicarakan? Itu yang pertanyaan pertama, karena di tangan itu ada catatan-catatan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, nama resmi keluarga Talulembang, kalau menurut saya kerukunan tetap atau kita bawa ke dalam bahasa Toraja Kombongan. Kalau mau, kita tidak mungkin memakai ikatan, karena ikatan itu ada ikatan ikatan keluarga Toraja, ikatan yang besar. Kemudian bagian depan dari anggaran dasar anggaran rumah tangga, tolong dikasih definisi apa itu anggaran dasar, apa itu anggaran rumah tangga, sehingga ketika dibaca oleh anggota tahu, paham, bisa membedakan antara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya pikir saya pernah cantumkan itu definisi dari apa itu anggaran dasar, apa itu anggaran rumah tangga. Ya, jadi kemudian poin berikutnya Cukup ya. Bisa di dua saja dulu ya, karena banyak kerukunan yang memberikan masukan juga. Oke, terima kasih. Ya. Kita masuk ke sesi yang pertanyaan yang kedua. Silakan Pak. Sangala ya, sebut. Ya, izin yang terhormat jajaran penasihat serta sesepuh dan pendiri Talulembang yang hadir pada saat Islam, Ya. supaya tujuan yang kita bicara kita sampaikan itu tercapai gitu ya. Izin pimpinan koreksi sedikit terkait dengan latar belakang, karena ini bagian yang tidak bisa terpisahkan dari ADART ini, terkait dengan sejarah seperti yang disampaikan oleh mantan pengurus Talulembang Pak Mandi. Saya kira harus termuat jelas di latar belakang ini. Tidak usah sejarah dari kampung, sejarah berdirinya Talulembang di Nabire. Jadi mungkin nanti ini saran kalau bisa komunikasikan dengan mantan pengurus. Saya kira tuan, saya lebih cenderung sepakat apa yang disampaikan Pak Ampang tadi, yaitu ikatan. Karena bukan ikatan di atas ikatan, Bapak Ibu. Jadi ya, yang namanya ikatan banyak yang bisa diikat. Tidak mengikat lalu cuma mengikat satu saja sebenarnya. Jadi memang ada ikatan di atas ikatan. Jadi saya pikir saya lebih cenderung sepakat menggunakan nama ikatan. Tuan, saya kira ini adalah pertemuan ini bisa kita akomodir yang itu untuk kita kaji kembali. Lalu supaya kita tertib, nanti moderator akan membahas ide terakhir dari mulai latar belakang pasal 1 supaya kita menyerap yang belum kita bahas, supaya kita tertib. Jadi kita mulai dari awal dulu. Iya. Kemudian sudah ada dua pertanyaan untuk
Yang ketiga, silakan. Dari Mengkendek, saya sebagai anggota Mengkendek mohon izin dalam forum rapat untuk hari ini, mohon maaf ya, kita mengaji kepada tatip yang ada, durasi untuk tanya jawab hanya 3 menit. Saya pikir kalau 3 menit terlalu singkat, kita bisa revisi dari 3 menjadi 5 menit. Ini saran saja. Sebelum kita masuk di dalam pasal demi pasal nantinya kita akan melalui. Saya sependapat dari wakil bahwa ini kita sudah mengacu pada lompatan-lompatan yang tidak mengarah kepada tatip yang ada. Oleh sebab itu, di dalam kegiatan nantinya ini kita harusnya mengacu kepada anggaran dasar per pasal dulu, ulangi per bab dan pasal. Setelah kita bahas dari anggaran dasar, bab dan pasal, baru kita masuk pada anggaran rumah tangga. Saya yakin bahwa ini sudah bagus, saya yakin sudah lengkap. Ini adalah SOP untuk kita keluarga terlebihnya. Namun ini pun juga belum merupakan suatu ketetapan. Ini baru dibahas rancangan daripada pengurus saja, namun belum disahkan atau diakui oleh kita anggota. Tentunya masih ada banyak juga masukan-masukan dari kami anggota yang ada di sini. Oleh sebab itu, ya, kalau ini sudah jelas masuk dalam draft atau konsep daripada pengurus, tentunya waktu yang kita sampai selesai pukul 4 ini tidak bisa kita selesaikan. Tentunya ini bisa sampai malam, karena ini perdebatan yang tentunya kita mengambil suatu musyawarah untuk mufakat. Ini hanya saran, saya belum masuk pada pertanyaan, tapi ini saran saja yang disampaikan oleh wakil ketua. Alangkah baiknya kita masuk di dalam pasal per pasal, dan itu pasal dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, sehingga semuanya bisa tercakup dan tidak terlewati. Kalau terima kasih. Rapat yang saya hormati, bagaimana kita tentukan saja dulu ya. Kita masuk untuk per pasal dulu ya, supaya lebih jelas. Kita sepakat dulu. Ya, sepakat, sangat sepakat, supaya terarah. Ya, supaya kok langsung berangkat. Iya, itu. Terima kasih. Jangan bikin kebebasan, kapan sampai 1 bulan dah Iya. jadi. Oke, terima kasih. lempar ke forum dulu, Pak. Berapa Ya, persen? bisa selesaikan berbab ya. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, oke, kita lanjut ke pasal. Silakan dari Kadasil. Minta maaf sebentar. Pertanyaan yang pertama. Oke, anggota jangan dipotong dulu ya. Pertanyaan yang kita jawab. Baru kita masuk pasal. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan tadi selesaikan dulu. Saya sudah sampaikan, Pak Weli, jangan dipotong dulu. Silakan, Pak. Oke, dari Pak Penasehat, mantan ketua Kabupaten Bangna, bahwa ini bukan musda, ini adalah rapat. Jangan sampai ada pihak-pihak pengurus KTP dengan bahwa ini musda, enggak. Ini adalah rapat anggota. Itu saja. Oke, terima kasih. Saya langsung masuk saja bahwa pertemuan kita ini jangan ada banyak pertanyaan-pertanyaan, tetapi kita lebih banyak memberikan masukan supaya jangan buang-buang waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat di dalam konsep yang ada ini memang dalam secara redaksi terlalu banyak perbaikan. Saya masuk saja di bab 1 ayat yang kedua. Di situ ada kerukunan lain. Saya sudah baca keseluruhan, ternyata yang dimaksud kerukunan lain itu ganda sir. Jadi tolong itu hanya diperbaiki saja penulisannya. Kemudian saya langsung saja ya. Kemudian bab 4, kalau bisa jangan Ganti atau tetap dipertahankan. Tidak usah ada argumentasinya saja ya. Tidak perlu ada argumentasi ini. Ya. Kalau setuju nama ini kita ganti, ya silakan berikan masukan. Kalau misalnya tetap, ya kita lewatkan saja. Oke, baik, saya dari Gandasir, maaf kira kalinya.
sebagaimana yang sudah terpampang di depan itu, supaya sesuai dengan regulasi ADIKT kita dapat menggunakan persekutuan. Setelah saya baca, pengertian persekutuan itu sangat tepat sekali karena sebenarnya kepada hukum dan sosial, organisasi sosial. Karena kalau kita menggunakan kata ikatan, ya nanti dipikirnya IKT itu ada tandingan. Malah cenderung kalau saya gunakan himpunan sama dengan HKSS, tetapi saya setelah pelajari di pengertian bahasanya lebih cenderung persekutuan. Itu sudah pas. Jangan ada lagi ikatan-ikatan, karena ikatan-IKT sudah ada. Makanya mustahanya ada di IKT, tidak ada musdah di bawahnya. Dan kerukunan itu yang sesuai dengan anggaran dasar IKT. Tidak ada namanya ikatan, karena kita bernaung di bawah IKT. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ada ya sudah jelas dari kerukunan Gandasil, nama persekutuan itu tetap. Untuk kerukunan yang lain, apakah setuju atau tidak? Maka setuju. Ya, kalau sudah, ya tetap ya. Toki Palu. Oke. Di Toraja sana, khususnya di Palu Lembangnya, wajib untuk dimasukkan. Tidak usah ada kata lain. Jadi betul seperti apa dengan Gandasil, dimasukkan Gandasil. Itu sudah resmi jadi kecamatan tersendiri. Kerukunan Gandasil. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Ketua Kerukunan Talu Lembang, mungkin ada masukan nama ini. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Sekarang saya mengajak kita semua untuk membaca dengan baik-baik dulu. Berkumpulan ini merupakan bingkai pemersatu dari warga ketiga kampung dari Toraja yang secara sejarah, budaya, dan kerukunan dan keturunan tidak bisa dipisahkan karena merupakan satu kesatuan wilayah adat. Ada wilayah adat di situ. Jadi maka ada wilayah adat. Jadi menurut aku to kata-kata dan kerukunan lain dihilangkan saja, karena di depannya itu ada bahasa, ada kata-kata wilayah adat. Jadi kita tidak bicara di sini masalah kerukunan dulu, karena ada wilayah adat di depannya itu merupakan satu kesatuan wilayah adat. Masing-masing kerukunan, nama-nama kerukunan itu nanti ada di pasal berikutnya di belakang. Nama organisasi pasal 2 ada kata kampung. Itu kata kampung itu diganti dengan wilayah. Itu saja. Tampang batu itu yang namanya sebenarnya. Ya mau di sana. Tapi karena muncul tulisan Basel, sang tempe atas peperangan pendahulu dulu Toka Buangan. Jadi sebenarnya kami itu bukan dibilang Gandasil, Gandasil kemarin itu baru kemarin. Yang sebenarnya itu di orang keluarga Palampang Batu. Terima kasih. Mungkin kan nanti pasti ada PPKR baik dari Sanggala, Mengkedek dan Magale. Terima kasih. Oke, iya. Baik, jadi ya kita sudah sepakat, sudah mencari sepakat ini. Kerukunan lain ditiadakan saja ya. Oke, setuju. Pasal ayat ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke Oke. Ya, 3 ya. Wilayah. Ya, kalau wilayah tadi perhatikan wilayah. Maju ke depan itu tanda tangan.
atas kasih dan anugerah sehingga apa yang kita laksanakan pada hari ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah apa yang kita lakukan pada saat ini boleh menjadi ibadah buat kita sekalian. Mari kita berdoa.